terhadap saya, Trianda Pertiwi Mawalan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan NPM 42250047. Di sini saya akan men-sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema merancang masa depan berdasarkan rencana Allah. Setiap kita merancang masa depan dan tujuan dalam hidup. Mungkin dari kita sudah merencanakan masa depan dengan hati yang semangat, merancang karir, keluarga, pendidikan, dan bahkan pelayanan kita. Namun, di tengah perencanaan kita itu, seringkali kita lupa bertanya kepada Tuhan, apa rencananya bagi hidup kita? Dan apakah kita pernah merenungkan sejauh mana rencana kita sejalan dengan rencana Tuhan? Nah, ketika kita merencanakan masa depan, penting untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan kita sendiri, tetapi juga mencari dan menyelaraskan rencana kita dengan kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk menyerahkan segalanya kepadanya, karena hanya dengan pertolongannya rencana kita akan berhasil dan membuahkan hasil yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, untuk itu kita merenungkan bagaimana kita dapat merencanakan masa depan kita dengan hikmat Tuhan dan dengan iman penuh kepadanya dan dengan keyakinan bahwa dengan segala yang Tuhan rencanakan adalah yang terbaik bagi kita. Untuk itu, mari sama-sama kita melihat dan kita membaca Alkitab yang terambil dari Amsal 16 ayat 3-4. Di sini berbunyi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, dalam Amsal 16 ayatnya yang ketiga mengatakan, serahkanlah segala keputusanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk menyerahkan segala perencanaan dan usaha kita kepada Tuhan. Ini berarti kita tidak hanya merencanakan dengan usaha dan pikiran kita sendiri, tetapi juga mengandalkan atau mengundang Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil dengan menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Kita menunjukkan ketergantungan penuh kepadanya, percaya bahwa hanya dengan kuasa-Nya segala rencana kita dapat terlaksana dengan baik. Nah, pada akhirnya bukan kita yang mengatur, tetapi Tuhan yang akan memimpin dan mengarahkan jalan kita. Ayat ini mengajarkan tentang penyerahan diri
dan kepercayaan penuh kepada Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Nah, dalam Amsal 16 ayat 4 berkata, Tuhan telah menjadikan segala sesuatu untuk tujuannya, bahkan orang fasik untuk hari malapetaka. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan memiliki tujuan dan rencana bagi segala sesuatu, termasuk bagi setiap peristiwa dan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang kita anggap buruk atau jahat, Tuhan adalah yang mengendalikan segala hal dalam ciptaannya, dan setiap peristiwa, baik atau buruk, tetap berada dalam pengawasan dan kendalinya. Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk hal-hal yang sulit atau yang tidak kita pahami, adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Tuhan menggunakan bahkan orang fasik dan keadaan buruk yang mencapai tujuannya yang lebih tinggi. Nah, Amsal 16 ayat 3 sampai 4 ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita sebagai manusia memiliki rencana, kita harus senantiasa menyadari bahwa Tuhan adalah yang mengatur segala sesuatunya dalam merancangkan masa depan. Kita diajak untuk tetap berserah kepadanya, yakin bahwa Tuhan memimpin kita pada jalannya, dan bahwa segala hal baik atau buruk berfungsi dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Hal ini juga mengajarkan kita dan bagi kemuliaannya. Nah, terdapat juga di dalam ayat Alkitab yang terdapat dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini menunjukkan Tuhan merencanakan yang baik bagi hidup kita. Rencana yang penuh harapan dan damai sejahtera. Nah, ini mengulang pemahaman kita bahwa kita perlu menyerahkan perencanaan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia mengetahui jalan yang terbaik bagi kita. Terdapat juga dari Amsal 19 ayat 21 yang berbunyi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, ini menegaskan bahwa meskipun kita dapat merancang banyak hal, pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan apa yang akan terjadi. Ini mengajarkan kita untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Bahkan ketika rencana kita tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah, kedua ayat ini menegaskan bahwa meskipun kita merancangkan masa depan kita, Tuhanlah yang memiliki
kendali penuh atasnya, dan kita dipanggil untuk percaya kan segala perencanaan kita kepadanya. Nah, bagaimana kita bisa berjalan dalam rencana Allah? Nah, untuk kita bisa berjalan dalam rencana Allah, terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, agar kita bisa berjalan dalam rencana Allah, kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini berarti melepas kontrol atas hidup kita dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik untuk kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah akan menasehatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ini mengajarkan kepada kita untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, di situ kita membuka pintu baginya untuk memimpin hidup kita. Yang kedua, berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Tuhan sering memimpin kita dalam cara yang tidak selalu kita mengerti pada awalnya. Nah, berjalan dalam rencananya berarti kita harus mempercayainya meskipun kita tidak selalu melihat gambaran lengkap dalam rencana itu, seperti yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Artinya, sebab kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Kita harus percaya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, taat firman Tuhan. Nah, berjalan dalam rencana Allah tidak hanya memahami kehendaknya, tetapi juga tentang melakukannya. Nah, firman Tuhan memberikan petunjuk yang jelas dan kita dipanggil untuk menaatinya, seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Jadilah pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja." Ketentuan kepada firman Tuhan membuka jalan bagi kita untuk hidup sesuai dengan rencananya. Yang keempat, percaya waktu akan proses Tuhan. Mempercayai waktu dan proses Tuhan. Rencana Tuhan seringkali tidak langsung tampak dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menunggu dan mengalami proses panjang sebelum kita melihat hasilnya. Nah, Amsal 3 ayat 5-6 mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja di balik layar dan semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya yang sempurna, dan dengan mengikuti langkah-langkah ini kita dapat semakin berada dalam rencana Allah dan menjalani hidup yang penuh dengan tujuan dan damai sejahtera. Nah, ada sebuah intuisi di mana kita
memasak makanan tanpa resep. Kita hanya melihat atau kita hanya memiliki gambaran dan bahan-bahan yang kita perlukan, dan kita mencampurkan bahan-bahan berdasarkan intuisi dan selera kita. Dan kita berharap bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu yang enak. Namun, ketika kita memasak, kita mulai merasa ragu dengan setiap takaran yang kita buat itu pas, dan kita menyadari bahwa meskipun kita telah berusaha semaksimal mungkin, tidak sama dengan apa yang kita harapkan dan bahkan jauh dari apa yang kita bayangkan. Nah, mungkin ketika kita mempunyai pengalaman yang baik dan mengikuti petunjuk yang diberikan kepada kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Nah, ilustrasi ini menggambarkan bahwa bagaimana merancang hidup tanpa petunjuk yang jelas bisa terasa ketidakpastian dan kebingungan. Kita mungkin mencoba berbagai cara berdasarkan keinginan dan intuisi kita sendiri, tetapi tanpa petunjuk yang tepat, hasilnya bisa jauh dari harapan kita. Nah, justru sebaliknya, ketika kita menyerahkan rencana hidup kita kepada Tuhan, dan mengikuti petunjuknya di mana kehendak dan pimpinannya, kita akan lebih pasti menemukan jalan yang benar dan menghasilkan buah yang sesuai dengan tujuannya, seperti yang Amsal 16 ayat 3-4 mengajarkan. Meskipun kita merancangkan hidup kita harus menyerahkannya kepada Tuhan yang memiliki petunjuk hidup yang sempurna, dan dengan mengikutinya, hidup kita akan mencapai tujuan yang damai dan kebaikan. Nah, ada juga beberapa contoh tokoh Alkitab yang merancangkan masa depan mereka berdasarkan rencana Allah, menunjukkan bagaimana mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup dan perjalanan mereka. Tokoh Alkitab yang pertama yaitu Abraham, seperti yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Abraham adalah contoh pertama dari seorang yang menyerahkan rencana hidupnya kepada Tuhan ketika Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke negeri yang belum ia kenal. Abraham tidak tahu pasti kemana Tuhan membawanya, tetapi ia taat. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, keputusan Abraham untuk mengikuti perintah Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus menyerahkan rencana hidup kita kepada Tuhan. Bahkan jika kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, tokoh yang berikut, yang kedua adalah Nehemia. Seperti yang tertulis dalam Nehemia 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Nehemia adalah contoh dari seorang yang merencanakan dengan cermat, tetapi juga menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Nehemia ini merasa terbeban untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur. Sebelum melangkah, ia berdoa
dan meminta pimpinan Tuhan. Setelah itu ia meminta izin kepada raja untuk pergi dan membangun tembok serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Nah, Nehemia ini berhasil karena ia mengandalkan Tuhan dalam langkahnya. Nah, tokoh yang ketiga ada Daud. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-17. Nah, Daud adalah seorang gembala muda yang diurapi jadi raja. Ini adalah contoh seorang yang percaya bahwa rencana Tuhan lebih besar daripada yang bisa ia lihat, meskipun diabaikan oleh keluarganya dan dianggap tidak layak Daud tetap setia dan menjalankan tugas kecilnya menggembalakan domba. Ketika waktu tiba, ia dipilih untuk menjadi raja Israel. Kepercayaannya kepada Tuhan terlihat jelas ketika ia mengalahkan Goliat, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan iman kepada Tuhan yang menyertainya. Nah, tokoh-tokoh Alkitab ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita memiliki rencana untuk masa depan, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Mereka menunjukkan bahwa perencanaan yang melibatkan Tuhan tidak hanya soal memikirkan masa depan, tetapi juga tentang bagaimana kita tetap setia, sabar, dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik daripada itu yang bisa kita bayangkan. Nah, sebagai anak muda, tentunya kita banyak mengalami tantangan. Anak muda seringkali menghadapi tantangan dalam merancangkan masa depan, baik dalam aspek pribadi, sosial, dan spiritual. Nah, Amsal 16 ayat 3-4 mengajarkan kita untuk menyerahkan segala pekerjaan kita kepada Tuhan agar rencana kita berhasil dan untuk memahami bahwa segala sesuatu berada dalam kendalinya. Nah, ada beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi oleh kita sebagai anak muda, termasuk saya sendiri, di mana tantangannya yang pertama yaitu menentukan tujuan hidup yang jelas. Nah, kita sebagai anak muda sering kali merasa bingung atau tidak yakin tentang tujuan hidup kita. Kita merasa terombang-ambing antara berbagai pilihan, karir, pendidikan, dan bahkan hubungan sosial. Untuk menghadapi tantangan ini, ada beberapa solusi praktis. Yang pertama, serahkan pekerjaanmu kepada Tuhan. Nah, Amsal 16 ayat 3 ini menunjukkan untuk menemukan tujuan hidup yang jelas. Kita sebagai anak muda, kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini berarti berdoa, mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan, dan melibatkan Tuhan dalam langkah hidup, baik itu memiliki jurusan karir atau bahkan dalam hubungan, akan membantu kita merasa lebih baik dan yakin diberkati dalam perjalanan hidup. Yang berikut, mencari bimbingan melalui firman Tuhan, membaca Alkitab, dan meminta Tuhan beri hikmat dalam menentukan tujuan hidup agar membantu kita dalam melihat gambaran yang besar, misalnya melalui cerita orang-orang dalam Alkitab yang mengikuti kehendak
Tuhan, kita sebagai anak muda bisa mendapat inspirasi dan kebijaksanaan tentang tantangan yang kedua, yaitu menghadapi tekanan sosial dan ekspektasi dari lingkungan. Nah, kita sebagai anak muda seringkali merasa tertekan dan dari teman sebaya, media sosial, atau bahkan keluarga mengenai apapun yang harus kita capai pada usia muda. Ini bisa mengakibatkan stres, kecemasan, dan bahkan perasaan yang tidak cukup baik. Nah, ada beberapa solusi untuk menghadapi masalah ini. Solusi yang pertama, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang unik untuk hidup kita, seperti yang tertulis tadi dalam Amsal 16 ayat 4. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Kita sebagai anak muda perlu memahami bahwa meskipun mereka melihat orang lain berhasil dalam waktu yang cepat, Tuhan memiliki waktunya sendiri untuk setiap orang. Tidak ada satu jalan hidup yang sama, dan perbandingan orang lain hanya akan menambah tekanan. Yang berikut, fokus pada proses, bukan hanya hasil. Daripada hanya fokus pada tujuan, hasil, anak muda dapat fokus pada proses yang dijalani dan bagaimana mereka bisa makin dekat dengan Tuhan melalui pengalaman tersehat. Mereka harus belajar untuk menikmati setiap langkah. Nah, karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, tantangan yang ketiga, kebingungan dalam membuat keputusan besar. Nah, dalam membuat keputusan besar dalam hidup seperti memilih karir atau pasangan hidup, seringkali menjadi tantangan terbesar bagi anak muda. Kita takut salah memilih dan tidak tahu apa keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ada beberapa solusi yang bisa kita pakai dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, serahkanlah keputusan besar kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 3, yang kita harus menyerahkan pekerjaan dan keputusan besar kita kepada Tuhan. Kita sebagai anak muda perlu berdoa, membaca Alkitab, dan mencari bimbingan dan orang yang lebih berpengalaman. Nah, dengan itu Tuhan akan menunjukkan arah yang tepat melalui firman-Nya dan pertolongan dari orang-orang bijak. Yang berikut nasihat dari orang bijak seperti yang tertulis dalam Amsal 15 ayat yang ke-22, dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi banyak nasihat dan rancangan itu berhasil. Nah, kita sebagai anak muda sebaiknya tidak ragu untuk mencari nasihat dari orang atau teman yang bijak dalam mengambil keputusan besar. Nah, anak muda dihadapkan dalam tantangan dalam merancang masa depan mereka, tetapi dengan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, mereka dapat merancangkan masa depan mereka lebih bijaksana. Kesimpulan dari khotbah merancang masa depan berdasarkan rencana Allah ini mengingatkan kita untuk merancang hidup kita bukan hanya berdasarkan keinginan dan pandangan kita, tetapi dengan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek
hidup kita. Ini mengajarkan kita untuk menyerahkan pekerjaan dan keputusan kita kepada Tuhan, agar rencana kita dapat berhasil sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mari kita ingat bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan, tantangan, dan kesempatan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, membuat kita lebih dekat pada masa depan yang lebih baik yang kita impikan, atau bahkan yang jauh lebih besar dari itu, sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna. Tidak ada yang lebih penting daripada merancang hidup kita dengan Tuhan sebagai pusatnya. Ketika kita menyerahkan segala pekerjaan kita kepadanya, seperti yang diajarkan dalam Amsal 16 ayat 3, kita mengakui bahwa Tuhan tahu lebih baik dan Dia memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan atau yang kita rencanakan. Jadi, jangan takut untuk menyerahkan masa depanmu ke dalam tangan-Nya, karena dalam setiap langkah yang kita ambil bersama Tuhan, kita akan menemukan tujuan yang lebih besar, kedamaian yang sejati, dan keberhasilan yang tidak hanya diukur dalam pencapaian duniawi, tetapi bagaimana hidup kita memberikan kemuliaan bagi-Nya. Nah, karena itu jalanilah kehidupan dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik hal yang baik atau hal yang buruk, jangan membiarkan ketakutan dan keraguan menghalangi langkah kita. Dengan iman, kita bisa melangkah maju. Ambil langkah kita dengan iman dan melihat bahwa Tuhan membuka jalan di depan kita, dan kita melangkah maju menuju masa depan yang penuh berkat dan harapan, dan doa Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.